Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaviana Karomah. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Akan menjelaskan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan biomedis. Yang pertama yaitu biomekanik. Biomekanik adalah ilmu yang mempelajari gaya internal dan eksternal di tubuh manusia dan efek yang ditimbulkan dari gaya tersebut. Biomekanik juga merupakan ilmu yang mempelajari tentang pergerakan manusia dan menjelaskan gaya yang menyebabkan gerakan tersebut. Biomekanik identik dengan sebuah gerak. Biomekanik juga dipengaruhi dengan adanya sistem syaraf yang berfungsi untuk gerak tubuh, tulang dan sendi sebagai pengungkit, otot yang melekat pada sisi tulang sehingga tulang dapat bergerak dengan baik. Yang kedua yaitu biolistrik. Daya listrik yang terdiri dari pancaran elektron yang keluar dari setiap titik tubuh atau titik energi. Biolistrik identik dengan gerak yang dibantu dengan listrik. Yang ketiga yaitu fluida. Adalah zat yang dapat mengalir dan dapat memberi hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Fluida terdiri dari campuran zat cair dan zat gas. Biooptik. Biooptik merupakan susunan atas kata bio dan optik. Bio berkaitan dengan makhluk hidup atau zat hidup atau bagian tertentu dari makhluk hidup. Sedangkan optik dikenal dengan ilmu fisika yang berkaitan dengan cahaya atau berkasinar. Ini adalah contoh gambar dari biooptik yang merupakan indera mata. Yang keempat yaitu bioakustik. Bioakustik tersebut adalah suatu perubahan mekanik terhadap zat gas, zat cair, atau zat padat yang sering menimbulkan gelombang bunyi. Gelombang bunyi ini merupakan vibrasi atau getaran molekul-molekul dan saling beradu satu sama lain. Namun demikian yang tersebut terkoordinasi menghasilkan gelombang. Jadi bioakustik yaitu ilmu yang mempelajari tentang proses penerimaan pendengaran yang timbul oleh makhluk hidup. Ini adalah contoh gambar dari bioakustik yaitu pendengaran atau indera pendengaran. Yang kelima yaitu termofisika, adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan menjelaskan sikap zat di bawah pengaruh kolor dan perubahan-perubahan yang menyertainya. Termofisika cenderung terkait dengan suhu seperti terjadinya keringat di bagian tubuh disebabkan karena keadaan cuaca. Prinsip-prinsip fisika dalam pemeliharaan alat-alat keperawatan. Yang pertama yaitu ventilator. Adalah sebuah alat yang digunakan untuk proses ventilasi dalam mempertahankan oksigenasi. Cara pemeliharaannya yaitu 1. Hindari dari goncengan. 2. Hindari menggunakan peralatan dari medan magnet yang kuat atau sensitivitas tidak berubah. Yang ketiga, sebaiknya menggunakan suhu ruangan antara 180 Celcius sampai 250 Celcius. Yang keempat, hindari dari kotoran atau debu. Yang kelima, pengetahuan dan keterampilan dalam penggunaan alat juga sangat penting. Untuk meminimalisir terjadinya kerusakan, dapat dilakukan yaitu yang pertama, sasaran pengukuran yang harus sudah dipahami. Yang kedua, persiapan metode waktu dan program pengukuran. Yang ketiga yaitu kondisi peralatan. Yang kedua, gunting adalah alat mekanik yang terbuat dari logam, digunakan untuk memotong. Oleh karena itu,
Logam sering menyebabkan karatan jika terbuat dari logam. Cara pemeliharaannya harus disimpan di tempat yang memiliki suhu tinggi lebih kurang dari 370 Celcius, lingkungan kering, dan harus bebas dari kotoran dan debu. Yang ketiga yaitu handshoden atau sarung tangan karet. Di samping mencuci tangan dalam meminimalisir penularan penyakit, sarung tangan juga merupakan alat yang mutlak harus dipergunakan oleh petugas kesehatan. Karena alat ini terbuat dari bahan karet sehingga menyebabkan mudah sekali meleleh atau melengket jika disimpan dalam jangka waktu yang lama. Untuk menghindari terjadinya kerusakan, maka harus dilakukan perawatan, di antaranya setelah dipakai, dicuci dengan sabun, dijemur di bawah terik matahari, ditaburi talk pada seluruh permukaan karet. Yang keempat yaitu test tube atau tabung reaksi, yang terbuat dari bahan gelas yang dipakai di laboratorium medis, berfungsi untuk mereaksi zat-zat kimia dalam skala kecil atau jumlah yang sedikit. Cara pemeliharaannya yaitu dimasukkan ke dalam air dingin, kemudian dipanaskan secara perlahan-lahan. Setelah selesai dipakai, gelas terlebih dahulu dibersihkan, bisa menggunakan air bersih atau deterjen maupun larutan. Yang kelima yaitu vakum ekstraktif atau ekstraksi vakum, merupakan alat kesehatan yang terbuat dari bahan baku gelas. Biasanya digunakan untuk melahirkan kepala janin yang ditempelkan pada kulit kepala janin dari rahim seorang ibu. Alat ini terdiri dari cawan penghisap, botol penghisap, dan pompa penghisap. Karena alat ini terbuat dari bahan baku gelas, jadi pada dasarnya sama dengan cara pemeliharaan tabung reaksi. Yang terakhir yaitu penerapan fisika dalam keperawatan. Dalam pemberian asuhan keperawatan ada 5 tahapan, yaitu pengkajian, diagnosa, intervensi atau perencanaan, implementasi atau tindakan, dan evaluasi. Yang pertama yaitu pengkajian. Pengkajian yaitu termometer, merupakan alat untuk mengukur suhu atau temperatur. Adapun perubahan suhu, termometer yang paling umum digunakan yaitu termometer air raksa. Prinsip dasar dari termometer ini yaitu proses pemuaian, yang merupakan indeks raksa. Selain termometer, stetoskop juga digunakan dalam proses pengkajian. Alat ini biasanya digunakan untuk mendengar detak jantung, mendengarkan bising usus, dan biasanya juga digunakan oleh perawat ketika mengukur tekanan darah pasien. Yang kedua, diagnosa. Contoh alat yang menggunakan penerapan fisika yaitu pada penggunaan USG. Lewat USG, dokter bisa melihat kelainan-kelainan di rahim ibu, misalnya mendiagnosa adanya kista, mioma, atau lainnya. Manfaat lain pemeriksaan USG untuk mendeteksi apakah kehamilan terjadi di dalam atau di luar kandungan. Prinsip USG adalah menggunakan bunyi berfrekuensi tinggi sehingga komplikasi di dalam rahim dapat segera diketahui. Sekian penjelasan dari saya. Bila banyak kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.